Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruslan, calon guru penggerak Angkatan 9, dari SMP Negeri 1 Sukajaya Kabupaten Bogor. Pada video kali ini, saya akan menampilkan kegiatan aksi nyata, Modul 2.3, tentang praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran, dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam, Pak Uca. Hari ini Bu Dewi akan mengajar di kelas berapa, Bu? Kelas 91. Di kelas 91 ya. Insya Allah nanti saya akan mencoba melakukan observasi di kelas Ibu ya, di mana Ibu mengajar. Itu di kelas 91. Kerjasamanya, tapi sebelum itu, sebelum melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait persiapan Ibu mengajar di kelas tersebut. Tidak keberatan ya Bu ya? Tidak. Pertanyaan yang pertama itu, materi pelajaran yang akan disampaikan tentang apa Ibu? Berkaitan dengan apa? Materinya adalah tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, terutama syarat. Mata pelajaran PPKN Ibu? Ya. Jadi materinya tadi tentang permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan keberagaman sekolah. Nah, dari materi tersebut tujuan pembelajarannya apa kira-kira? Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik itu diharapkan untuk bisa menghormati dari keberagaman yang ada, mempunyai sikap toleransi dalam masyarakat. Yang ketiganya, bisa menganalisis permasalahan yang muncul akibat keberagaman dan mengatasi bagaimana upaya penyelesaiannya, kemudian bisa menyajikan hasil diskusi. Terkait dengan tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Ibu? Yang pertama, ini meningkatkan kemampuan siswa memiliki sikap toleransi dalam menghadapi masalah akibat keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa tentang permasalahan-permasalahan apa sih yang muncul dalam keberagaman dan akibatnya, serta upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah keberagaman. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa untuk bisa bekerja sama, kemudian berani mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompoknya di depan kelas. Area pengembangan yang dicapai ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, adakah strategi yang Ibu pilih gitu yang akan dilakukan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya ingin memenuhi kebutuhan murid dengan cara melihat cara belajar siswa, kemudian minat siswa, kemudian siswa juga diberi kesempatan untuk memilih gitu, kelompoknya sendiri, kemudian tugasnya sendiri, bentuknya seperti apa, siswa bebas untuk memilih. Jadi Ibu nanti strateginya belajar melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Diferensiasi konten tadi ya Ibu, karena untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih atau membentuk kelompok sesuai dengan belajarnya, dan diferensiasi produk juga. Nanti hasil dari produk, hasil dari kerja kelompok siswa itu nanti akan beragam Ibu ya, akan berbeda-beda. Itu mungkin Ibu ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pada sesi pra-observasi ini. Setelah ini Ibu akan masuk ke ruangan ya, ke dalam kelas untuk belajar. Saya ucapkan selamat dan sukses Ibu untuk
melakukan pembelajaran, izinkan saya nanti melakukan observasi pada saat Ibu mau melakukan pembelajaran di kelas 91 ya Bu ya. Iya. Nanti setelah pembelajaran, setelah melakukan observasi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Saya akan menanyakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan pembelajaran seperti apa. Itu saja Ibu, terima kasih atas waktunya. Sukses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Coba kalian perhatikan ya di depan. Posisi kalian ada di mana perasaan hari ini? Nomor satu berarti? Berarti kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Berarti tidak ada yang nomor dua? Tidak ada yang nomor tiga? Alhamdulillah, berarti semuanya kita sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita mulai masuk materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Duduk yang rapi. Doa dimulai. Siap beri salam. Waalaikumsalam. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Haikal, Mas, kenapa? Silakan menyebut diri. Akan membahas tentang keberagaman permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ini Puncak menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di masyarakat. Yang kedua, mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya. Yang ketiga, menganalisis permasalahan akibat keberagaman masyarakat Indonesia dan menyajikan hasil telaah dari rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat dengan sikap saling menghargai. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ya, membahas tentang apa? Bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Bentuk-bentuk Keberagaman masyarakat Indonesia. apa saja bentuk-bentuknya? Apa saja sih bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia? Suku bangsa, adat istiadat, Ya, terus agama, budaya, ras. perhatikan gambar yang di depan. Karyawati dari Bekasi Jawa, pemirsa, satu orang tewas dalam bentrokan dua kelompok ormas di Bekasi. Bentrokan itu aksi kebakaran mobil milik salah satu anggota organisasi kemasyarakatan. Dua orang pemuda yang berasal dari ormas yang berbeda terlibat bentrokan di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi saling serang menggunakan benda tumpul dan senjata tajam tak terhindarkan di antara keduanya. Polisi yang tiba di lokasi berupaya melerai kedua kubu namun dihiraukan.
Bentrokan bahkan berlanjut hingga malam hari hingga ke Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Polisi kemudian menyisir sejumlah lokasi dan mengamankan. Kira-kira apa yang menjadi penyebab dari konflik tersebut? Termasuk konflik antar ras, antar suku, antar agama atau antar golongan? Antar golongan, ya betul. Faktor penyebabnya apa sampai terjadinya konflik tersebut? Perbedaan pendapat, ya betul. Nah, siapa lagi? Karena apa lagi? Karena perbedaan tujuan. Ya, betul ya. Jadi yang barusan ditayangkan adalah konflik akibat adanya keberagaman golongan di Indonesia. Jadi permasalahan apa sih yang muncul dari keberagaman masyarakat kita? Jadi ada macam-macam agama, suku, kemudian ada perbedaan ras, perbedaan antar golongan. Ini bisa menimbulkan permasalahan. Di antaranya adalah terjadinya konflik. Ini barusan yang ditayangkan adalah contoh salah satu konflik yang terjadi antar golongan. Ya. Faktor penyebabnya apa? Tadi sudah disebutkan oleh Adel, oleh Nay, oleh Dara, oleh Mila. Itu karena adanya perbedaan kepentingan, adanya perbedaan tujuan. Nah, ya. Kemudian tadi akibatnya apa sih yang terjadi dari konflik tersebut? Nah, ada yang meninggal. Terus ada apa lagi? Selain jiwa yang terancam, ada kerusakan tidak? Ada banyaknya kerusakan yang rumah ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut? Kemudian melibatkan siapa tadi? Ada pihak polisi. Berarti betul ya. Dari contoh konflik yang sudah ditayangkan barusan, berarti kalian sudah memahami apa itu konflik, bagaimana faktor penyebabnya, kemudian bagaimana akibatnya, dan pihak-pihak mana saja yang terlibat. Ya. Coba sepertinya ini sudah mulai mengantuk. Coba kita speaking dulu ya. Ingat kata kuncinya atau clue-nya. Kalau beritanya ada kata teguh berarti sejumlah yang disebutkan. Tapi kalau saya tidak diawali dengan kata teguh berarti tidak bisa. Ya. Ulang ya. Tepuk 3. Tepuk 1. 2. Konsentrasi dimulai. 1. Jadi kalian diminta untuk menyimak penjelasan guru. Berarti yang tadi ya sudah dilaksanakan. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. 3. Saling menghormati dalam ucapan maupun perilaku. Yang keempat, izin kepada guru jika akan keluar kelas berbicara atau berpendapat. Jadi langsung guru kalau saya mau bertanya boleh atau yang keluar bu, saya keluar. Yang keluarnya kemana? Tapi harus keluar yang keluar aja. Kalau saya mau ke toilet ya. 5. Menggunakan HP setelah diizinkan guru. Berarti kalian nanti pas dalam diskusi boleh untuk menggunakan HP, tapi tidak untuk keperluan yang lain, untuk mencari sumber ya. Yang keenam, semua peserta didik aktif dalam pembelajaran. Jadi siswa itu diharapkan untuk berpartisipasi nanti dalam kelompoknya, dalam mengerjakan, berdiskusi ataupun dalam memberikan hasil diskusi. Dan pagi hari ini tugas kalian adalah menganalisis konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Ya. Sesuai dengan tugasnya. Jadi kalau kemarin misalnya yang memilih Canva, berarti kalian bikin video di HP berarti ya. Nah, silakan nanti cari materi permasalahannya apa, kemudian penyebabnya apa, permasalahannya apa, akibatnya apa, dan
dan upayanya apa. Jadi Ibu akan membagikan dulu lembar kerja kelompoknya. Silakan kalian berdiskusi. Kerjakan tugasnya sesuai dengan pilihan kalian kemarin. Ada yang membuat video, silakan membuka HP-nya, bikin videonya di tanpa, dan ada yang silakan mengerjakan di kertas apa ini. Siapa yang kemarin main happy? Ada lagi? Jadi tugasnya, jadi kalian boleh pilih, cari dari berbagai sumber, misalnya dari HP atau dari buku paket, salah satu konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Silakan kalian pilih konfliknya, kemudian analisis konflik tersebut dan presentasikan nanti dalam bentuk, ada yang bentuk apa, ada yang bentuk main happy. Ibu Pak ditambahkan tidak? Sudah cukup? Cukup. Berarti harus kalau sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang ditambahkan, berarti semuanya dianggap setuju ya, sepakat. Tidak boleh melanggar berarti ya. Ini kesepakatannya. Oke, jadi
supaya tidak terjadinya konflik adalah saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan. Ya, betul ya. Jadi pada pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu selain memperkaya budaya bangsa kita, kekayaan bangsa kita, juga bisa menimbulkan berbagai macam konflik. Jadi bagaimana sikap kita untuk menghindari supaya tidak sampai terjadinya konflik tersebut, yaitu dengan cara Saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan tersebut. Ya. Jadi itulah kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Saya ingin bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Seru nggak? Kenapa bisa menyenangkan? karena banyak refleksinya, terus Banyak apanya? terus presentasinya. Presentasinya seru, menarik ya. Jadi hari ini menyenangkan ya? Ya, alhamdulillah ya, kita sudah selesai untuk materi hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita masuk ke materi bab 5, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kalian baca-baca materi tersebut ya supaya lebih paham ya. Jadi untuk hari ini kita ucapkan alhamdulillah, proses pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di percakapan pasca observasi bersama saya Muhammad Ruslan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sukajaya, Kabupaten Bogor. Saya masih ditemani oleh Ibu Nuratna Dewi sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Dan saya pun pada kesempatan ini ditemani oleh Ibu Nini Suherti sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Miss. Ya, Assalamualaikum Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Dewi, Miss? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Meskipun cuacanya sedang hujan, yang penting kita bisa menjaga kesehatan ya Miss ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Dewi terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan pada hari Kamis ya Bu ya? Pada hari Kamis, sebetulnya tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Seperti itu Ibu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah Ibu laksanakan beberapa hari lalu? Perasaan saya waktu itu karena observasi ini adalah hal yang baru bagi saya. Ya. Kemudian menggunakan pembelajarannya juga baru ya, berdiferensiasi. Jadi awalnya ada rasa tegang gitu, Oh, Pak. gitu. Ya, tapi alhamdulillah ya baik juga, lancar. Lancar ya. Ya, walaupun belum terbiasa ya Bu ya, Ya. tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin pada saat observasi pembelajaran, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Kalau area pengembangannya, jadi ingin meningkatkan kompetensi siswa Ya. dalam mengetahui
materinya tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman SARA ya. Jadi kompetensinya ingin siswa itu bisa menjelaskan permasalahan yang muncul dalam keberagaman SARA yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keberagaman SARA di Indonesia. Itu dalam kompetensi pengetahuan. Untuk keterampilannya, jadi saya ingin peserta didik itu kan mampu untuk membuat laporan hasil diskusi mereka tentang permasalahan apa saja yang muncul dalam keberagaman SARA. Kemudian mereka juga mampu untuk menyajikan hasil laporan tersebut secara berkelompok. Baik Ibu, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas itu terkait dengan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan peserta didik ya Ibu ya? Betul. Baik Ibu, untuk selanjutnya, untuk tahapan-tahapannya bagaimana Bu? Tahapan-tahapan ketika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut diawali dengan apa gitu? Kalau tahapannya ya tentu saja kita sebagai guru kan harus mempunyai rencana sebelum belajar. Jadi saya mempersiapkan dulu perangkat pembelajarannya, termasuk misalnya RPP-nya, medianya, media yang digunakan itu apa. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran kepada peserta didik pada pertemuan sebelumnya gitu, supaya mereka itu lebih siap gitu ya, mempersiapkan diri pada saat pertemuan. Jadi kelompok itu sudah saya bagi pada pertemuan sebelumnya, di mana pembentukan kelompok ini kan berdasarkan minat siswa, kebutuhan siswa, kemudian gaya belajar siswa. Karena siswa itu kan beragam ya Bapak ya. Jadi ada yang mereka sukanya gaya belajarnya bersifat auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Jadi saya mencoba untuk mengelompokkan mereka gitu. Baik Ibu, jadi langkah-langkahnya yang pertama mempersiapkan perangkat pembelajarannya Bu ya, terus media pembelajarannya, juga menyampaikan rencana kepada peserta didik bahwa nanti akan dilaksanakan pembelajaran seperti apa gitu. Terus Ibu juga membagi kelompok berdasarkan minat, kebutuhan, dan gaya belajar peserta didik ya. Jadi ada beberapa kategori ya Bu ya tadi ya, auditori, visual, dan kinestetik ya. Luar biasa Bu ya. Menurut Ibu terkait dengan hal area pengembangan tadi, apakah sudah berhasil atau belum menurut Ibu? Menurut yang Ibu rasakan tadi Ibu alami? Kalau menurut saya ya alhamdulillah sudah berjalan baik, walaupun masih ya adalah kekurangannya. Ada kekurangan ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu nih, kalau saya pakai skala nih Bu, Ibu bisa ini aja deh, di antara 1 sampai 10 deh, di antara 1 sampai 10 kira-kira tingkat keberhasilan dari area pengembangan yang Ibu rencanakan ini, yaitu dari area pengembangan kompetensi pengetahuan dan keterampilan, ada di angka berapa Ibu kira-kira? Dari antara 1 sampai 10. 8,5 ya? Wah luar biasa. Itu berarti sudah tinggi juga Ibu, kalau seperti itu sudah baik lah Bu ya, sudah berhasil. Tapi saya dengar tadi Ibu ada kekurangan ya, ada kekurangan sedikit-sedikit ya. Menurut Ibu apa yang menjadi hambatan atau kendala atau mungkin kekurangan pada saat Ibu melaksanakan kemarin praktek observasi pembelajaran kemarin? Silakan. Hambatannya mungkin kurangnya waktu ya Pak ya. Mungkin ini juga dirasakan oleh guru-guru yang lain ya. Jadi pada saat proses pembelajaran saya rasa ya waktunya kurang gitu. Kurang gitu ya. Jadi menurut Ibu yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses pembelajaran kemarin itu adalah waktu yang singkat ya Bu ya? Nah, terkait dengan waktu yang singkat itu Ibu, apa kira-kira penyebabnya sehingga waktu tersebut Ibu rasakan singkat dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Karena kan kalau sekarang kelasnya lagi dalam proses perbaikan jadi waktu mengajar itu sekarang agak dikurangi gitu. Dikurangi ya. Jadi ya pada saat pembelajaran tidak full, biasanya kan 1 jam pelajaran itu 40 menit. Iya. Sekarang sudah jadi 30 menit. Oh gitu. Jadi
berkurangnya Berkurang, banyak ya, gitu. Jadi iya. pada saat proses pembelajaran itu waktunya sepertinya cepat gitu. Dikejar-kejar ya, Bu, ya? Kejar-kejar waktu lah gitu. Kejar waktu. Makanya kemarin ya Ada kaitannya Bu dengan itu, dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Apakah menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu membutuhkan waktu yang lama atau bagaimana Bu menurut Ibu? iya. Karena kan kita harus memantau ya, setiap individu itu kan punya karakteristik yang berbeda, Iya, punya betul. gaya belajar yang berbeda tadi. Iya. Makanya kita itu kan harusnya fokus ke satu individu, tiap Ya, individu harusnya iya. dipantau itu satu-satu. Tapi karena waktunya kurang, jadi ya tidak bisa fokus ke sana gitu. Itu ya, itu yang jadi hambatannya Bu ya. Ya. Kendalanya memang secara pribadi juga dirasakan sih oleh saya Bu ya, yang jumlah jam mengajar kita kan dikurangi sedikit. Ini terkait dengan jatah kelas yang harus ini ya Bu ya, karena Ibu Shift. mengajar pagi ya, shift pagi, saya shift siang gitu. Saya juga sudah siap untuk mengajar di siang hari, Ibu di pagi hari juga mengajarnya. Pada akhirnya harus ya seperti dikejar-kejar, apalagi setelah melihat kita sedang mengajar di kelas, ya Ibu sedang mengajar di kelas yang berikutnya sudah menunggu di luar, sudah datang ya itu. Tapi memang menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana sih Bu, menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan Bapak. Menyenangkan ya, Ya, karena beragam tadi ya. ya gitu. Meskipun tadi saya sempat pikir di awal Ibu baru pertama kali ya betul. mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, tapi cukup menyenangkan, hanya memang terkendala oleh waktunya yang terlalu singkat gitu. Pada akhirnya Ibu belum maksimal untuk fokus terhadap peserta didik. Seperti itu ya Bu ya. Nah kira-kira terkait kendala atau hambatan tadi, terkait waktu tadi ya Bu ya, ada tidak istilahnya rencana atau langkah yang akan Ibu lakukan untuk minimal mengantisipasi hal-hal tersebut, supaya kendala-kendala yang Ibu hadapi saat kemarin itu setidaknya bisa diminimalisir di pembelajaran selanjutnya. Mungkin rencana saya yang pertama atau langkah saya ya yang pertama harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu, supaya maksimal gitu. Jadi Maksimal, proses walaupun singkat ya, pembelajaran Bu, ya. tuntas gitu sampai akhir gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua, karena siswanya beragam tadi ya harus punya strategi. Iya betul. Jadi kita tuh harus punya strategi, punya metode yang efektif untuk tadi merancang pembelajarannya, kemudian mengimplementasikan di dalam kelas dan mengevaluasi pembelajarannya. Iya betul. Kemudian yang ketiganya ya kita harus memenuhi kebutuhan murid Iya. gitu ya, supaya murid itu mendapat perlakuan yang beragam, Iya. yang berbeda antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Sesuai kebutuhannya ya Bu. Ya, sesuai kebutuhannya. Kemudian yang keempat mungkin ya harus banyak melakukan kolaborasi Iya. dengan teman, dengan rekan sejawat, dengan guru yang sama contohnya gitu, supaya ya bisa mengatasi kendala-kendala tersebut. Iya. Jadi tidak dihadapi sendiri ya Ibu ya, Iya, untuk betul. permasalahannya seperti ini ya. Siapa tahu ada juga guru yang sebetulnya sama gitu ya Bu ya, permasalahannya mungkin dengan Ibu juga, terkait dengan waktu, terkait dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar anak gitu. Siapa tahu kalau dengan kolaborasi, dengan bertukar pikiran, Ibu akan menemukan solusinya ya, seperti Iya, itu Bu ya. betul. Nah, menarik sekali Ibu. Kira-kira dengan rencana yang tadi ada berapa, 4 poin ya tadi, 4 poin. Kapan ini Ibu akan merealisasikan rencana tersebut? Ya, sama secepatnya Bapak. Secepatnya ya. Tapi kalau sekarang kan memang kita sedang assessment ya, Oh iya. tengah semester. Nah, mungkin setelah assessment baru saya akan mulai untuk merealisasikan Betul ya Ibu. Memang minggu-minggu ini kita sedang melaksanakan asesmen tengah semester ya, ATS. Jadi ada waktu lah jeda ya untuk ambil napas dulu ya. Menarik sekali memang ini. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu realisasikan bisa apa yang Ibu rencanakan ya, strategi tadi bisa cepat-cepat realisasi. Saya juga sangat
tertarik tadi ya. Saya tunggu cerita-cerita selanjutnya nih dari Ibu nih setelah merealisasikan apa yang terjadi, karena tadi Ibu menempatkan di level 8,5 nih. Wah, itu karena kehambatannya masalah waktu ya Bu ya. Iya. Siapa tahu dengan 4 strategi itu bisa ningkat di 9 mungkin ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ini saya juga masih penasaran nih menunggu cerita-cerita selanjutnya nih setelah Ibu nanti melaksanakan praktik pembelajaran. Itu Ibu ya untuk pertanyaan-pertanyaan saya terkait dengan percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu Dewi ya sudah berbagi pengalaman, juga sudah meluangkan waktunya untuk bercakap-cakap dengan saya terkait dengan hal yang berkaitan dengan tadi observasi pembelajaran ya yang Ibu sudah laksanakan. Dan saya selalu berharap apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, strategi tadi bisa terrealisasi, dan saya siap untuk berkolaborasi dengan Ibu juga karena ini menarik Bu, ini menarik ya. Itu mungkin baik, selanjutnya Ibu saya berikan kesempatan kepada Ibu Nini selaku pengajar praktik, mungkin bisa memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi ini, atau mungkin kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Silakan Ibu tanggapannya. Ya, alhamdulillah Bu Dewi ya kita sudah melakukan observasi pasca observasi ya, dan observasi sudah dilaksanakan oleh Pak Ustaz. Alhamdulillah bisa saya ketahui dari pasca ini, dan juga saya lihat videonya juga sudah berjalan dengan baik, dan banyak pengalaman yang Bu Dewi dapatkan ya, dan saya juga mendengar dari pasca ini juga cerita dari Bu Dewi juga. Alhamdulillah tantangan yang dilakukan bisa diatasi sendiri, bisa dilakukan untuk kedepannya Bu Dewi bisa melaksanakan ini dengan baik lagi. Mudah-mudahan menjadi rutinitas pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita kedepannya untuk mendidik anak bangsa menjadi anak yang baik lagi, dan mereka bisa belajar lebih semangat dan menyenangkan ya. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Ruslan yang sudah melakukan coaching pada hari ini. Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya, tanggapannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan pasca observasi ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra-observasi, terus pelaksanaan observasi kelas, dan pada hari ini diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nini Suherti selaku pengajar praktik di program guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu Dewi juga saya ucapkan terima kasih atas waktu, pengalaman, dan hal-hal luar biasa yang Ibu sampaikan kepada kami, terutama bagi saya selaku calon guru penggerak di angkatan 9. Itu saja, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.